Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yulita, NIM 240110504. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Jadi hari ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS pembelajaran matematika berbasis TIK. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan software Bagatrix dalam materi pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan identitas dan perkembangan software Bagatrix. Jadi, Bagatrix adalah software edukatif yang dirancang untuk membantu siswa memahami matematika melalui penyelesaian soal secara otomatis dan langkah demi langkah. Dikembangkan sejak awal tahun 2000-an oleh Bagatrix Inc., software ini memiliki berbagai versi seperti Algebra Solve, Algebra to Solve, Calculus Solve, Pre-Calculus Solve, Trigonometry Solve, Geometry Solve, dan Graphing Solve yang disesuaikan dengan tingkat materi. Dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang menarik secara visual, Bagatrix membantu siswa belajar sendiri dengan lebih mudah dan aktif. Software ini juga sering digunakan di sekolah sebagai alat bantu untuk mengajar matematika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan Bagatrix. Nah, untuk kelebihannya, Bagatrix itu menyediakan solusi langkah demi langkah, tampilan yang mudah digunakan, cocok untuk siswa SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dapat digunakan sebagai alat bantu belajar mandiri. Yang terakhir yaitu mendukung visualisasi grafik dan bentuk matematika lainnya. Nah, untuk kekurangan software Bagatrix, yang pertama yaitu berbahasa Inggris. Jadi tidak semua siswa itu terbiasa dengan bahasa Inggris. Terus, tidak sepenuhnya menggantikan pemahaman konsep, hanya membantu penyelesaian soal. Nah, untuk fitur lengkapnya itu berbayar dan tidak menyesuaikan dengan kurikulum lokal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Bagatrix Algebra Solve. Nah, Algebra Solve itu salah satu bagian dari software Bagatrix yang dibuat khusus untuk membantu siswa menyelesaikan soal-soal aljabar. Nah, software ini sangat mudah digunakan dan bisa menunjukkan langkah-langkah pengerjaan soal secara jelas, sehingga siswa bisa belajar memahami cara menyelesaikan soal, bukan hanya melihat jawabannya saja. Tampilan software ini sederhana. Selain itu, Algebra Solve juga bisa menampilkan grafik dari suatu persamaan, sehingga siswa bisa melihat bentuk garis atau kurva dari soal yang dikerjakan. Meskipun menggunakan bahasa Inggris, kata-katanya cukup mudah dimengerti bagi yang sudah terbiasa dengan pelajaran matematika. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi yang ingin kita gunakan di software Bagatrix Algebra Solve. Nah, jadi materinya yaitu aljabar, yaitu materi matematika di SMP. Nah, sebelumnya, apa itu aljabar? Jadi, aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf atau variabel untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui atau dapat berubah. Bentuk aljabar merupakan kombinasi antara huruf dan angka yang dikaitkan dengan satu atau lebih operasi hitung. Nah, di sini ada unsur-unsur aljabar. Contohnya 2x plus 5. Nah, 2 itu adalah koefisien. Koefisien itu bilangan di depan variabel. Nah, variabelnya itu ya di sini ada x. X itu variabel atau nilai yang berubah-ubah. Jadi x itu bisa bentuknya y, a, b. Jadi nggak nentu ya. Jadi variabel itu bentuknya huruf. Nah, untuk 5 yaitu konstanta atau nilai yang tetap. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis suku aljabar. Nah, di sini ada 2x kuadrat min 7x plus 3. Nah, 2x kuadrat itu termasuk suku banyak karena pangkatnya lebih dari 1. Nah, min 7x dan plus 3 itu termasuk suku tunggal karena min 7x tidak memiliki pangkat atau pangkat yang 1 dan 3 itu konstanta, jadi dia nilai yang tetap, jadi termasuk suku tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh suku sejenis. Nah, contohnya itu 2x kuadrat plus 8y min 3x kuadrat plus 6xy min 5y. Untuk
suku sejenisnya itu kita cari yang variabelnya sama. Jadi di sini variabelnya sama, ada 2x kuadrat dan min 3x kuadrat. Dan ada juga di sini yang variabelnya y ada 8y dan min 5y. Jadi mereka termasuk suku sejenis. Nah, untuk contoh suku tidak sejenis, di sini langsung ada 8x kuadrat plus 2y min 5y. Mereka semua variabelnya berbeda. Jadi ini adalah contoh suku tidak sejenis. Nah, selanjutnya kita akan bahas operasi hitung bentuk aljabar. Jadi, operasi hitung bentuk aljabar itu adalah proses perhitungan matematika yang melibatkan huruf atau variabel dan angka atau konstanta. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya udah berikan contoh soalnya yang akan kita implementasikan ke dalam software Bagatrix-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari software Bagatrix Algebra Solve. Nah, sebelum kita mengerjakan soal aljabar yang tadi atau mengimplementasikannya ke dalam software ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tools dan main menu yang ada di software Bagatrix ini. Nah, saya akan menjelaskan dari kiri paling atas. Di sini ada notebook, yaitu berguna untuk menciptakan catatan baru yang menampung semua masalah. Di sini ada problem, berguna untuk menginput persoalan matematika yang akan diselesaikan atau ingin dipecahkan. Di sini ada graph, yaitu untuk membuat grafik dari persoalan yang sudah diinput. Di sini ada tes, yaitu berguna untuk membuat tes atau ujian dalam bentuk pilihan ganda yang dapat dicetak. Di sini ada dokumen, berguna untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Di sini ada open, yaitu untuk membuka catatan yang sudah disimpan. Di sini ada save, yaitu berguna untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang berisi semua masalah. Di sini ada print, yaitu berguna untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Nah, di sini ada sign in, yaitu berguna untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Nah, di sini ada data untuk menyimpan data peringkat hasil ujian tersebut. Di sini ada web, yaitu berguna untuk mengunjungi website Bagatrix. Nah, selanjutnya di sini ada Notebook Explorer, yaitu berguna untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, tes, dan dokumen yang telah terbuka. Nah, di bawahnya di sini ada help contents, yaitu berguna untuk bantuan jika pengguna mengalami kesulitan pada saat menggunakan software Bagatrix ini. Nah, di bawahnya di sini paling bawah ada glossary, yaitu berguna untuk memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika. Jadi di sini bisa mencari istilah matematika. Oke, jadi cara untuk kita mengerjakan soal atau menyelesaikan masalah soal aljabar tadi, yang pertama kita klik dulu di sini problem. Nah, dia untuk memunculkan kertas dan simbol-simbol ini. Nah, tadi kita akan mengerjakan soal yang tadi, operasi hitung bentuk aljabar dari yang penjumlahan. Jadi tadi soalnya itu di sini kita pencet dulu kurung karena depannya ada kurungnya. Soalnya yaitu 4x plus 3y. Ini kalian tinggal klik di keyboard kalian aja, min 2. Nah, karena ini penjumlahan jadi tambah, pencet lagi yang kurungnya, 5x min y plus 6. Mohon maaf, salah, plus 6. Nah, selanjutnya kalau udah selesai menulis soalnya, kita pencet enter. Nah, di sini stepnya langsung berubah menjadi biru. Di sini kita pencet satu-satu. Nah, di sini muncul langkah-langkahnya. Nah, jadi ini kalau misalnya stepnya berubah menjadi abu-abu lagi dan muncul checklist hijau di paling bawah, itu artinya ini jawabannya atau udah selesai, dan ini langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya yang pengurangan, kita klik lagi problem. Nah, ini kita kerjakan soal yang
operasi hitung bentuk aljabar yang pengurangan. Jadi soalnya itu ada 7A plus 4B min 1. Karena ini pengurangan, jadi di sini kurang 2A plus 3B plus 5. Nah, di sini kita pencet enter. Lanjut kita pencet step. Nah, jadi ini udah muncul langkah-langkahnya dan jawabannya yang sudah ada checklist hijaunya. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal yang perkalian. Tadi soal itu yang perkalian tuh ada 2x min 1. Jadi kalau kali kan kita langsung aja ya, nggak usah pakai plus atau minus lagi, karena kan ini kali-kalian. Jadi x plus 4. Nah, kita pencet enter lagi. Kita pencet step. Nah, ini udah abu-abu dan ini udah ada checklist hijau. Berarti ini jawabannya dan ini langkah-langkahnya. Oke, lanjut lagi. Kita coba soal operasi hitung bentuk aljabar yang pembagian. Untuk pembagian kan ini, jadi kita klik dulu ininya. Nah, kita tulis bagian atasnya. Soalnya itu x kuadrat plus 6x plus 9. Untuk bawahnya itu x plus 3. Nah, kita pencet enter. Step. Nah, ini hasilnya. Ini juga bisa kita gerakin kertasnya. Nah, ini udah abu-abu dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat grafik di software Bagatrix ini. Nah, di sini kita klik bagian wrap. Nah, akan muncul seperti ini. Terus di sini bisa kita tulis soalnya atau fungsi linearnya. Di sini saya pilih contoh y sama dengan 3x min 2. Nah, langsung pencet enter. Nah, ini kan warna merah, jadi garis dia merah di sini. Jadi ini adalah garis dari y sama dengan 3x min 2. Nah, kita coba lagi. Fungsi y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kita pencet enter lagi. Nah, dia akan muncul grafiknya. Jadi ini bisa kita zoom, bisa kita zoom out. Nah, jadi di Bagatrix tidak hanya bisa mengerjakan soal, tapi kita juga bisa melihat grafik. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.